pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Sari Berita. Pawai pembangunan menjadi media komunikasi dengan masyarakat. 1000 penari kolosal meriahkan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Nagekeo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Pawai pembangunan melalui lomba mobil hias menjadi salah satu media komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya yang menyampaikan berbagai informasi tentang berbagai program pemerintah. Laporan Rosa Dalima. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Bupati, kami sekali lagi akan menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat. Selain itu, Pawai Pembangunan juga menjadi media komunikasi yang efektif dalam menyebarluaskan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat luas. Demikian pernyataan Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede dalam sambutannya pada acara pelepasan lomba mobil hias Kamis siang bertempat di depan Stadion Marilonga Ende. Dikatakan Wabub Erik Rede sudah saatnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dilakukan terhadap setiap warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang memiliki hak untuk mengetahui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pawai Pembangunan sendiri, lanjut Wabub Erik Rede, memiliki esensi sebagai media publikasi atas semua karya nyata, keberhasilan maupun kegagalan dan berbagai solusi yang akan diambil untuk mengatasinya. Menurut Wabub Erik Rede, apa yang ditampilkan dalam pawai mobil hias ini adalah seluruh karya dan usaha yang sudah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Tentu yang kita lombakan ini tidak hanya sekedar kendaraan, tetapi kendaraan yang sudah dihiasi dan kita pamerkan seluruh hasil karya, hasil usaha kita selama kita mengisi kemerdekaan. Hasil-hasil karya kita yang saat ini sudah ada di dalam mobil-mobil hias sebagai bagian dari hasil karya kita selama sekian tahun selama Indonesia ini merdeka. Sementara itu, Koordinator Lomba Mobil Hias Muhammad Sahab dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dengan tujuan meningkatkan peran OPD, BUMN, BUMD, LSM, NGO untuk secara bersama memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air di bumi Pancasila. Selain itu juga merupakan bentuk syukur terhadap pencipta atas nikmat kemerdekaan serta memberdayakan seluruh potensi yang ada. Mengembangkan kemampuan serta memberdayakan seluruh potensi yang ada guna meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan tugas kepada masyarakat. Menjalin kerjasama antara OPD, BUMN, BUMD, LSM, NGO yang lebih solid untuk membangun ND yang lebih maju. Selain OPD, peserta lomba mobil hias juga merupakan perwakilan sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi serta pelaku UMKM. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. 1000 penari dari sejumlah pelajar di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tampil memukau penonton dalam tarian kolosal memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Rabu 17 Agustus 2022. Selengkapnya, Perisoo melaporkan. Ribuan pelajar ini tampil setelah apel kemerdekaan dengan membentuk formasi PEO yang adalah sebuah kayu bercabang lambang persatuan bagi orang Nagekeo. Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do kepada RRI mengatakan dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 RI, dirinya meminta agar seluruh dinas mengambil bagian mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dengan menampilkan apa yang terbaik yang bisa disumbangkan dari perangkat daerahnya masing-masing. Jadi seluruh dinas saya minta untuk tampilkan apa yang terbaik yang bisa disumbangkan dari perangkat daerahnya masing-masing, ya. Dan semua ambil bagian,
mulai dari persiapan pelaksanaan kemarin dan hari ini nanti ada karnaval juga. Tolong RRI juga ini liput ini hari lebih heboh lagi. Letak Nagekeo di tengah-tengah Pulau Flores ini karunia. Jadi kalau karunia ini kita tidak sadari ya kita tidak bisa bikin apa-apa. Ini talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Bagaimana kita dengan karunia geografis yang sudah istimewa ini, mari kita lihat apa keunggulan kompetitif, komparatif yang bisa kita dorong baik buat perkembangan daerah Nagekeo sendiri maupun untuk Flores, NTT, dan Indonesia. 1.000 penari ini menampilkan tarian daerah Nagekeo Flores NTT dengan satu musik pengiring di lapangan Berdikari Danga yang juga merupakan lapangan upacara bendera kemerdekaan RI ke-77. Para penari mulai melakukan tarian dengan lagu pembuka Nagekeo The Heart of Flores, lalu dilanjutkan dengan tarian Tea Eku dan dilanjutkan dengan tarian Derokrasi. Menurut Bupati Don, para penari berasal dari sekolah-sekolah yang ada di seputaran Kota Mbai. Baik, yang pertama ini kita harus orang mau bisa bekerja itu harus gembira, ya. Jadi kita harus dengan optimisme dan sumbangan anak-anak, mulai dari ada 4 SD, 3 SMP, 3 SMA di lingkup ibu kota Nagekeo ini di Mbai ini ikut serta tumpah ruah di lapangan. Ini belum semua orang bisa ditampung. Dan melalui guru-guru seni musik, seni tarinya dan beberapa ini grup tari yang selalu secara teratur tampil, mereka menjadi penggerak utama dari siswa-siswi di sekolah-sekolah dalam kota itu. Memang ini ide dari Kepala Dinas P&K dengan para kabitnya di sana, bagaimana sumbangsi dari perangkat daerah yang namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ribuan pelajar ini kemudian membentuk formasi PO yang merupakan sebuah kayu bercabang lambang persatuan bagi orang Nagekeo. Sejumlah penonton tampak antusias karena para pelajar ini tampil dengan sangat antusias dan bersemangat. Para penari ini merupakan gabungan dari sejumlah pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga SMA di Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Dalam tarian yang berlangsung sekitar 3 menit, para pelajar ini semuanya menggunakan sarung khas daerah dari Nagekeo dengan motif berwarna kuning. Vincentia, salah satu pelajar yang ikut dalam tarian ini, mengatakan dirinya merasa sangat senang dan bahagia bisa tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Nagekeo. Tarian yang ditampilkan ini menurutnya ingin memberi pesan kepada generasi muda agar selalu mencintai budaya sendiri. Selain pegelaran tari kolosal, sejumlah siswa juga tampil memukau penonton sehabis upacara bendera dengan beragam tarian ketangkasan seperti egrang atau tarian di atas bambu dan jenis tarian lain yang menggambarkan semangat perjuangan dari beragam etnis di Pulau Flores. RRI ND Feriso melaporkan. Sebanyak 96 narapidana di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa Mustawan kepada RRI melalui sambungan telepon pribadinya Kamis 18 Agustus 2022 mengatakan setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan kemerdekaan sekaligus refleksi atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan sebuah bangsa. Pemasyarakatan sebagai salah satu elemen yang menjalankan roda pemerintahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan. Dijelaskan momentum peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia ini juga diperingati dengan pemberian remisi umum 17 Agustus bagi narapidana dan anak yang diselenggarakan bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia yang dilaksanakan secara offline. Pemberian remisi dilakukan untuk meningkatkan rasa kebangsaan bagi narapidana sekaligus memenuhi hak narapidana. Kita melaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Kepres 174 tahun 99 bahwa kita akan memberikan remisi pada warga binaan pemasyarakatan. Lanjut Mustawan menuturkan, untuk rutan kelas 2B Bajawa yang mendapatkan remisi umum 17 Agustus itu ada sebanyak 96 narapidana dengan besaran remisi dan jumlah penerimanya yakni 1 bulan 19 orang narapidana, 2 bulan 9 orang narapidana, 3 bulan 28 orang narapidana, 4 bulan 17 orang narapidana, 5 bulan 19 orang narapidana, dan 6 bulan 4 orang narapidana. Untuk rutan Bajawa
kita mendapatkan jumlah total remisi itu 96 orang yang terdiri dari RU1, remisi umum 1 itu berarti dapat sebagian, itu 86 orang, dan untuk RU2-nya langsung bebas itu 5 orang. Ditambahkan, pemberian remisi khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Bajawa diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena setelah selesai peringatan upacara 17 Agustus 2022 bertempat di lapangan Kartini Bajawa pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Haji Sarifuddin asal Jeneponto, Makassar merasa bangga melihat putrinya tampil sebagai salah satu peserta pengibar bendera pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022. Laporan Rovinus Wula. Haji Sarifuddin salah satu orang tua yang merasa bangga ketika melihat putrinya terpilih sebagai salah satu peserta pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 tingkat Kabupaten Ende tahun 2022 di lapangan Pancasila Ende. Ungkapan itu disampaikan Haji Sarifuddin kepada RRI ketika menyambut Nur Sakia, salah seorang petugas paskibraka yang dipercayakan sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera di lapangan Pancasila Ende Rabu 17 Agustus 2022. Haji Sarifuddin mengatakan Nur Sakia adalah putri sulung dari 3 bersaudara kelahiran Jeneponto, Makassar, Sulawesi 22 Oktober 2005. Saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Ende kelas 11 jurusan IPA. Haji Sarifuddin menjelaskan Nur Sakia adalah anak yang baik, patuh pada orang tua dan bertanggung jawab setiap tugas diberikan, walaupun menunda-nunda tapi Sakia tetap kerjakan dan melaksanakan dengan baik. Ya, dia memang orangnya ramah, tenang dan bertanggung jawab. Apa yang kita kasih mereka sekalipun menunda-nunda tapi dia kerjakan. Kita orang tua yang terbaik lah dari anak-anak maunya seperti apa. Kita mendukung sepenuhnya. Kami selalu mendukung. Dari sekarang kami hanya berterima kasih kepada sekolah dari SMA 1 dalam hal ini memilih anak saya untuk menjadi peserta paskibraka tahun 2020 ini. Saya 2022 ini. Saya berterima kasih sekali. Semoga kedepannya anak kami masih bisa membanggakan sekolah dan kabupaten ini. Haji Sarifuddin mengatakan sebagai orang tua sangat mendukung setiap kegiatan sekolah anak-anaknya dengan harapan apapun yang dilakukan anaknya, apalagi tugas dari sekolah, sebagai orang tua sangat mendukung. Haji Sarifuddin menyampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah, sekolah, pendidik, dan pengasuh yang telah memberikan kesempatan untuk putrinya sehingga bisa menyelesaikan amanah dan tugas yang diberikan. Semoga ke depan anaknya bisa mengharumkan nama baik sekolah dan Kabupaten Ende. Pada tempat yang sama, Nur Sakia mengatakan ketika dipercayakan dirinya untuk pembawa baki, awalnya senang tetapi ada keraguan karena harus berhati-hati naik dan turun tangga. Dirinya merasa senang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Awalnya senang, tapi ada ragunya sedikit karena takut ini agak berat juga atau kalau misalnya turun tangganya gitu. Tapi senang bahagia juga karena banyak yang suka. Terus masih agak deg-degan tapi masih suka. Lanjut Sakia, semua tugas yang diberikan kepada dirinya selalu mendapat dukungan dari orang tua. Sakia menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung dirinya terlebih dalam urusan pendidikan. RRI Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Kick-off Eltari Memorial Cup ke-31 tahun 2022 ini akan diundur ke tanggal 9 September 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Diundurnya jadwal kick-off ETMC 2022 ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Markus Labiwaleng, ketika dikonfirmasi RRI kemarin. Markus mengungkapkan bahwa alasan penundaan kick-off Eltari Memorial Cup tersebut disebabkan oleh kesiapan peresmian Stadion Gelora 99 Lembata yang nantinya akan dipakai sebagai tempat terselenggaranya kick-off ETMC 2022. Karena pertama terkait dengan peresmian pembukaan ETMC juga diikuti dengan peresmian Gelora 99 sehingga tanggalnya bisa bergeser sedikit. Tanggal 9 kan hari olahraga, jadi pas tanggal 9 bulan September sekaligus meresmikan Gelora 99. Sementara itu Ketua Panitia ETMC Lembata Irenius Suciadi menjelaskan bahwa sejauh ini kesiapan Panitia ETMC sudah mencapai 90%. Tinggal membenahi beberapa kekurangan terkait peresmian Stadion Gelora 99 tersebut. Nah, jadi persiapan panitia sampai sekarang saat ini sudah sedikit
pada pembenahan lapangan apa semua siap. Ya, siap 90% ya. Ada 2 lapangan yang dipersiapkan. Itu sesuai dengan rekomendasi dari Asprof, lapangan di Gelora 99 dan lapangan di lapangan Polres dalam kota persisnya. Hampir pasti kita hanya pertandingan itu hanya pagi dan siang sore hari. Ireneo Suciadi juga mengungkapkan bahwa saat ini 17 askap telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti ETMC di Lembata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur telah menyeleksi dan memilih 18 pemain yang akan mewakili NTT untuk berlaga pada Pra-Pons di Samarinda, Kalimantan Timur pada pertengahan September 2022 mendatang. Laporan Veranda Garus. Kita menginginkan bahwa kehadiran mereka di tingkat provinsi ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya anak-anak ini itu punya talenta yang baik kaitan dengan permainan sepak bola. 18 pemain yang akan mewakili NTT merupakan hasil seleksi dari tim talent scouting Liga Pelajar U17 Suratin Cup 2022. Selama turnamen berlangsung, tim talent scouting melakukan pemantauan dan seleksi sesuai kriteria dan kuota yang sudah diberikan PSSI dan telah diumumkan pada saat penutupan pertandingan pada Senin 15 Agustus 2022 lalu. Sekretaris Asprof NTT Abdul Muiz kepada RRI dan Tes ND Pagi Rabu kemarin mengatakan pemilihan para pemain tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan talenta pemain muda NTT sehingga nantinya dapat menghasilkan tim yang hebat. Lanjut Abdul, pada sisa waktu yang singkat ini, Asprof telah melakukan koordinasi bersama diaspora di Samarinda agar menyiapkan secara teknis semua persiapan menuju Prapopnas. Para pemain ini juga nantinya akan dipanggil untuk melakukan TC terpusat ke Kota Kupang. Saya cermati hasil dari Liga Pelajar Suratin 17, sangat optimis dengan talenta-talenta adik-adik masa depan NTT ini. Potensi dari adik-adik NTT ini sungguh luar biasa. Kita berharap mereka di saat sisi para Popnas nanti mereka bisa lolos ke Popnas. Secara terpisah, Head Coach PRC U17 Aloysius Rago menjelaskan saat ini para peserta, khususnya pemain PRC ND, tengah mempersiapkan diri dengan terus melakukan pelatihan di Stadion Marilonga sambil menunggu panggilan dari pihak Asprof NTT. Selain para peserta terbaik perwakilan NTT tersebut, adapun pemain tim PRC ND lainnya yang turut melakukan pelatihan untuk mengikuti Eltari Cup Lembata. Nantinya Dinas PDNK serta Dinas Pemuda dan Olahraga akan mengeluarkan surat rekomendasi perizinan bagi para peserta untuk sementara waktu tidak mengikuti proses belajar mereka. Ya, kalau untuk sementara dari segi kualitas mental, dari segi kualitas stamina, dari segi kualitas teknik bermain, ya untuk sementara mereka cukup mumpuni, mereka sudah sangat siap. Tinggal bagaimana ketika mereka masuk ke pemusatan latihan di tingkat provinsi nanti ada pelatih yang lebih bagus lagi yang akan menangani mereka yang tentunya porsi latihan mereka sudah tahu. Untuk diketahui, nama 18 pemain hasil seleksi tim talent scouting turnamen Liga Pelajar Suratin Cup 2022 yakni Yohanes Ri, kiper PS Malaka, Sulaiman Mamang, striker Persab Alor, Glenn SBU, striker Bintang Timur Atambua, Bernardus CKK, bek PSKK Kota Kupang, Valentino Baba, tengah PSKK Kota Kupang, Yosep Golepuka, bek Persef Tim Flotim, Zultan S. Aman, tengah Persef Tim Flotim, Hilarius Labade, striker Persebata Lembata, Fatih Rahman, striker Persamba Mabar, Hieronymus Liko, bek PSN Ngada, Yosep Mariano NR, bek PSN Ngada, Gabriel Tus Abagu, tengah PSN Ngada, Aprikianus FS, tengah PSN Ngada, Benedictus Nesi, tengah PSN Ngada, Aditya Rahman, kiper PSND, Benedictus G1, striker PSND, Cristiano I Montero, bek PSND, dan Safriandi Abadiadu, bek PSND. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita daerah pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.